Namanya Dimas, seorang perantau asal Jogja yang baru beberapa bulan kerja di proyek pembangunan jembatan di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Usianya masih muda, sekitar 25 tahun, orangnya santai, sedikit keras kepala, dan suka bercanda. Sehari-hari, ia kerja bareng beberapa tukang lokal dan mandor dari kota. Tempat proyeknya itu nggak jauh dari kebun milik warga di pinggir desa, tepatnya di dekat aliran sungai kecil yang airnya mengalir tenang tapi dalam. Sore hari, matahari sering tenggelam di balik pohon-pohon tinggi yang mengelilingi kebun. Salah satu pohon yang paling mencolok karena ukurannya yang raksasa adalah pohon randu tua yang berdiri sendirian di ujung kebun. Tingginya hampir menyamai tiang listrik dan daunnya rimbun menutupi sebagian sinar bulan. Kalau malam, akar-akarnya besar, menjalar ke permukaan tanah seperti ular tidur. Warga sekitar sudah lama menganggap pohon itu keramat, nggak ada yang berani menebangnya, apalagi iseng dekat-dekat saat malam hari. Bahkan anak-anak pun dilarang main ke area itu selepas maghrib. Konon, sudah beberapa kali kejadian aneh muncul di sekitar pohon randu itu. Salah satu warga pernah melihat perempuan berbaju putih berdiri diam di cabang pohon saat malam Jumat. Ada juga cerita tentang seekor burung hantu yang selalu hinggap di sana saat ada warga yang akan meninggal. Tapi Dimas nggak percaya hal-hal begituan. Paling juga cerita kampung biar orang-orang nggak keluyuran malam-malam. Katanya waktu Pak Dul, salah satu warga yang bantu ngaduk semen, ngasih peringatan waktu itu. Mereka lagi istirahat sore sambil ngopi di pinggir sungai, dekat lokasi pohon randu. Pak Dul cerita dengan serius, pohon itu bukan tempat biasa, Mas. Dulu katanya tempatnya simbok randu, arwah perempuan yang katanya meninggal karena bunuh diri di situ. Suaminya selingkuh, anaknya mati kecil, dia depresi, gantung diri di pohon itu. Setelah itu, banyak gangguan. Makanya warga di sini udah pada hafal, jangan macam-macam. Tapi Dimas malah ketawa, lah itu mitos, Pak. Kalau bener ada setan, kenapa nggak ditampakin dari dulu? Pak Dul cuma bisa geleng-geleng kepala. Malam harinya, para pekerja biasa tidur di barak darurat yang mereka bangun dari kayu dan terpal biru. Tempatnya lumayan sempit, tapi cukup buat tidur rame-rame. Tapi malam itu, karena udara lagi panas banget dan di dalam barak sumpek, Dimas mutusin buat gelar tikar di luar, di pinggir barak. Tapi di bawah pohon randu itu, teman-temannya udah ngelarang. Mas, seriusan? Jangan di situ, lah, serem. Kata Antu, tukang muda yang paling dekat sama Dimas. Tapi Dimas cuma jawab santai, tenang aja tuh, anginnya enak banget di sini, sejuk. Udah Lan, kalau ada hantu, suruh aja nemenin ngobrol. Akhirnya malam pun turun perlahan, udara jadi agak dingin, tapi tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup dari arah sungai. Jangkrik bersuara ramai, dan suasana malam desa terasa damai seperti biasanya. Dimas rebahan sambil merem-melat, menikmati angin malam. Di tangannya ada rokok yang tinggal separuh, dan sesekali ia mengepulkan asap ke udara sambil melamun. Tapi entah kenapa, belum 1 jam rebahan, suasananya berubah. Angin mendadak berhenti, benar-benar hening. Jangkrik yang tadi bersuara nyaring tiba-tiba diam, bahkan suara aliran sungai pun kayak menghilang. Udara yang tadinya sejuk berubah lembab. Dimas ngerasa aneh, seperti ada yang ngeliatin dari balik semut, atau mungkin dari atas pohon. Dia duduk pelan-pelan, ngerasa merinding walau nggak tahu kenapa. Tiba-tiba ada bau bunga melati yang sangat menyengat, bukan bau biasa ini, kayak bau yang nyegak di hidung, bau yang sering diceritain orang-orang kalau ada makhluk lewat. Dimas refleks berdiri, matanya menatap sekeliling, tapi nggak ada apa-apa, cuma gelap. Pohon randu itu berdiri tinggi dan diam. Daunnya nggak bergerak, seolah-olah waktu berhenti. Dia menghela napas. Sugesti Don, katanya pelan. Dia balik rebahan, tapi belum sempat merem. Tiba-tiba dari arah belakang krak-krak. Ada suara ranting patah, pelan, tapi jelas. Kayak ada yang jalan di rerumputan. Suaranya makin dekat. Dimas duduk lagi. Siapa sih Anto ya? Katanya agak keras. Nggak ada jawaban. Krak-krak. Krak, langkahnya berhenti tepat di belakang Dimas. Dia langsung noleh cepat. Tapi nggak ada siapa-siapa. Tanah kosong. Hanya tikar dan gelap. Tapi bau melati makin kuat. Dimas berdiri. Badannya mulai dingin. Tangan gemetar. Dia melangkah mundur. Matanya fokus ke sekitar. Kalau ini berani, keterlaluan, sumpah, katanya setengah ketakutan. Dan saat dia hampir balik ke barak, dari sudut matanya dia ngelihat ada sesuatu di atas pohon randu, benda putih,
tergantung panjang, rambut menjuntai. Dimas nggak berani nengok langsung, tapi jantungnya berdetak kencang. Kaki kaku, seolah tubuhnya tahu apapun yang di atas itu bukan manusia. Dia tutup mata sebentar, berharap saat buka mata semuanya hilang. Tapi suara dari atas pohon malah makin jelas. Ada suara perempuan, pelan, seperti menangis, suara yang lirih dan menyayat, "Mas, tolong." Dimas lari, tapi kakinya terasa berat, seperti ada yang menahan. Udara makin dingin, suara tangis berubah jadi tawa cekikikan. Hihihi. Dia lari sekuat tenaga ke barak, tapi saat sampai di pintu, dia nggak berani masuk, takut teman-temannya ikut kena gangguan. Akhirnya dia duduk di depan barak, badan menggigil. Teman-temannya keluar dan kaget lihat kondisi Dimas. Wajahnya pucat, bajunya basah oleh keringat, dan matanya kosong. "Mas Dimas kenapa?" tanya Anto panik. Tapi Dimas cuma bisa bilang satu kalimat, "Jangan. Jangan tidur di bawah pohon itu." Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Udara di sekitar barat terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai turun dari arah kebun, menyelimuti area proyek yang sepi. Beberapa pekerja masih tidur pulas di dalam barak darurat yang sempit, beralas tikar dan beratapkan terpal. Suasana sunyi hanya dipecah oleh suara hewan malam yang sesekali terdengar dari kejauhan. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara teriakan, keras, panik, dan penuh rasa takut. "Arga!" Semua orang langsung terbangun. Beberapa dari mereka, termasuk Anto, bangkit dengan tubuh kaget dan mata masih setengah terbuka. "Itu Dimas." Suara Anto bergetar, ia langsung lari keluar, diikuti 2 orang lainnya. Suara itu jelas berasal dari arah pohon randu. Namun saat mereka sampai di tempat Dimas gelar tikar semalam, yang mereka temukan hanya keheningan. Dimas gak ada tikar yang dia pakai masih tergelar di bawah pohon, tapi anehnya, tikar itu basah kuyup. Padahal malam itu gak ada hujan sama sekali. Airnya bukan air biasa, dinginnya aneh, dan baunya menyengat, seperti bunga busuk yang direndam. Air sumur tua. Anto berlutut, meraba tikar itu, lalu berdiri lagi sambil menelan ludah. "Mas Dimas." Panggilnya pelan, berharap Dimas muncul dari semak-semak, mungkin lagi buang air, atau ngisengin temen-temennya. Tapi tidak ada jawaban. Mereka keliling, nyari di balik pohon, menyusuri tepi sungai. Tapi Dimas benar-benar hilang, nggak ada jejak. Nggak ada senter, bahkan sandal yang dia pakai pun lenyap. Yang tersisa hanya udara dingin yang makin menusuk, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Pagi harinya, berita hilangnya Dimas cepat menyebar ke seluruh kampung. Warga mulai berdatangan ke lokasi proyek, ikut membantu mencari. Ada yang menyusuri sungai, ada yang masuk ke kebun dan semak-semak sekitar. Bahkan kepala dusun sempat minta bantuan ke Babinsa desa untuk bantu pencarian. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda Dimas, seakan ia ditelan bumi. Di tengah-tengah pencarian itu, seorang kakek tua datang menghampiri. Tubuhnya kurus, jalannya pelan, tapi sorot matanya tajam. Namanya Mbah Sarwo. Ia dikenal sebagai sesepuh desa yang sering dimintai tolong kalau ada kejadian aneh. Pohon itu bukan tempat sembarangan, katanya iri. Semua orang diam mendengarkan. Kalau udah dijemput randu, susah baliknya. Itu tempatnya ibu. Warga yang mendengar langsung saling pandang. Sebagian ada yang mengangguk pelan, seolah tahu apa yang dimaksud. Ibu adalah sebutan gaib untuk sosok penunggu pohon randu yang melegenda di desa itu. Konon, sosoknya adalah perempuan yang bunuh diri di masa lalu karena dikhianati suami dan kehilangan anak. Arwahnya nggak pernah tenang dan memilih tinggal di pohon randu, menunggu siapa saja yang cukup berani atau bodoh untuk mendekat. Anto merasa nggak enak dengar ucapan itu. Semalaman dia kepikiran terus, matanya berat, tapi rasa bersalah lebih besar. Andai tadi malam dia lebih tegas melarang Dimas, mungkin temannya itu nggak bakal ngilang. Seminggu berlalu sejak kejadian itu. Pencarian dihentikan, warga mulai kembali ke aktivitas masing-masing. Walau suasana desa terasa lebih dingin dan mencekam dari biasanya, lokasi proyek pun ditinggalkan sementara. Para pekerja sebagian minta dipindah, sebagian lain pulang kampung karena takut. Lalu, di suatu pagi, ada kabar mengejutkan. Seorang warga yang sedang lewat dekat pohon randu menjerit ketakutan. Ia melihat sepotong kain tergantung di salah satu cabang pohon yang tinggi. Warga berdatangan dan memastikan itu adalah baju kerja Dimas. Masih lengkap dengan nama bordiran di dada, tapi tidak ada tubuh.
Tidak ada bekas darah, tidak ada tanda perkelahian atau luka, yang ada hanya bekas cakaran di tanah. Seperti ada sesuatu yang diseret paksa dari tempat tikar itu ke arah akar pohon. Cakarannya panjang, dalam, dan tidak beraturan. Tanah di bawahnya becek, walau tidak hujan, dan yang paling aneh, ada bekas jari-jari tangan lain, seolah seseorang sempat berusaha bertahan, menggaruk tanah, agar tidak terseret. Warga tak berani menyentuh apapun, mereka hanya memandangi dengan wajah ngeri. Kepala dusun akhirnya memutuskan untuk menggelar doa bersama dan sesajen di sekitar pohon, harapannya agar yang mengambil Dimas bisa tenang dan tidak mengganggu lagi. Tapi malamnya, Anto mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, dia berada di lokasi proyek. Semua tampak gelap, berkabut, lalu dia melihat seseorang duduk memunggungi di bawah pohon randu. Rambutnya acak-acakan, bajunya kusam, dan tubuhnya gemetar. Anto perlahan mendekat, dan saat sosok itu menoleh, itu Dimas. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan mulutnya gemetar. Ia menangis, seperti anak kecil yang ketakutan. "Anto," bisiknya lirih, "jangan tidur di sana lagi." Anto cuma bisa berdiri, tubuhnya membeku. "Mas Dimas, kamu di mana? Kita cari kamu." Tapi Dimas menggeleng, air matanya jatuh. "Aku nggak bisa pulang. Aku dijemput." Seketika, dari balik pohon, muncul sosok putih besar, tinggi, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tangan makhluk itu kurus, tapi mencengkeram bahu Dimas dengan kuat. Dimas menjerit, Anto menjerit juga, dan seketika ia terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Nafasnya tersengal, tapi ia sadar, bukan hanya mimpi biasa. Di telapak tangannya ada bekas tanah, seolah ia barusan merangkak dari tempat itu. Besoknya, Anto memutuskan keluar dari proyek. Ia pamit pulang ke kampung halamannya. Sejak malam itu, ia tidak pernah berani tidur di dekat pohon manapun, sekecil apapun itu, karena ia tahu apa yang menjemput Dimas masih ada di sana, dan bisa saja kapanpun menjemput lagi. Setelah kejadian hilangnya Dimas, proyek pembangunan jembatan itu langsung dihentikan sementara. Suasananya sudah terlalu mencekam. Para pekerja satu persatu minta dipulangkan. Ada yang bilang gak kuat tidur di lokasi. Ada yang terus-menerus mimpi buruk. Bahkan ada juga yang tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab. Barak darurat ditinggal kosong. Alat-alat proyek dibiarkan begitu saja, berkarat kena hujan dan embun. Bahkan alat berat seperti ekskavator yang biasanya bekerja tanpa masalah, mendadak mogok total. Sudah dipanggil teknisi dari kota, dicek mesinnya. Katanya semua normal. Tapi tetap saja, mesin itu menolak hidup kalau didekatkan ke pohon randu warga. Desa yang biasanya cukup terbuka pada pendatang, jadi lebih tertutup. Beberapa bahkan memilih menyingkir dari rumah mereka dan pindah ke dusun sebelah. Kepala desa sempat mencoba menetralisir suasana. Ia mengundang beberapa tokoh agama dan sesepuh untuk datang dan melakukan doa bersama. Malam itu, di sekitar pohon randu, mereka membakar kemenyan, menabur bunga 7 rupa, dan meletakkan sesajen berupa makanan, kembang, dan segelas air putih di bawah pohon. Semua dilakukan dengan niat baik, agar yang tidak terlihat bisa tenang, agar gangguan berhenti. Tapi, gangguan justru makin menjadi. Malam-malam berikutnya, terdengar suara perempuan tertawa cekikikan dari arah pohon randu. Suaranya pelan, mengambang di udara, lalu mendadak dekat seolah berdiri di belakang. Siapa saja yang mendengarnya, warga yang rumahnya paling dekat dengan lokasi itu, melaporkan suara langkah kaki di halaman. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Seekor kambing ditemukan mati keesokan harinya, dengan bekas cakar besar di lehernya, dan tidak ada tetesan darah sama sekali. Ayam-ayam pun enggan bertelur, bahkan binatang pun tahu ada sesuatu yang gak wajar. Puncaknya, seorang pekerja yang nekat kembali ke lokasi proyek, tanpa izin mengalami kesurupan. Namanya Joko, tukang bangunan yang katanya gak percaya hal gaib. Dia datang siang-siang, niatnya mau ambil beberapa barang pribadinya yang ketinggalan di barak. Tapi begitu sampai di depan pohon randu, dia diam berdiri selama hampir 10 menit, wajahnya kosong, badannya kaku. Lalu, mendadak dia tertawa. Persis seperti suara perempuan yang sering terdengar itu, tawa panjang dan melengking, matanya melotot, dan suaranya berubah jadi serak berat. "Dimas, belum selesai. Belum selesai." Butuh 4 orang warga dan 1 ustaz untuk menenangkan Joko. Setelah sadar,
Joko mengaku tidak ingat apa-apa, hanya merasa dadanya berat dan seolah ada yang menempel di punggungnya saat dia berdiri di dekat pohon. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekat, bahkan jalan setapak yang melintasi pohon randu jadi jarang dilewati. Dulunya itu jalan pintas menuju sungai, sekarang hanya semak yang tumbuh liar karena jarang diinjak waktu berjalan. Beberapa minggu berlalu, tapi ketakutan itu tetap tinggal di desa. Orang-orang mulai percaya bahwa pohon randu itu bukan sekadar pohon tua, bukan hanya tempat ibu tinggal, tapi juga semacam gerbang, pintu, atau lorong yang bisa membawa siapapun ke tempat lain. Tempat yang tak bisa dijelaskan, tempat yang bahkan tidak semua orang bisa kembali darinya lalu. Pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung penuh dan terang di langit, terjadi sesuatu yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Salah satu pemuda desa bernama Rian yang tinggal tidak jauh dari lokasi proyek, sedang pulang dari ronda malam. Jalannya agak melingkar karena dia menghindari jalur dekat pohon randu. Tapi karena capek dan ingin cepat sampai rumah, dia iseng lewat jalur lama. Awalnya aman-aman saja, tapi saat melewati tikungan kecil, dia merasa ada yang aneh. Udara yang tadinya sejuk berubah dingin menggigit. Kabut tipis turun dari pohon randu, padahal tak ada sungai dekat situ. Langit pun cerah, tak ada alasan ada kabut. Rian menelan ludak di kejauhan, tepat di bawah pohon. Dia melihat sesuatu, bayangan putih berdiri diam di bawah randu. Tubuhnya tinggi, rambut panjang menjuntai sampai pinggang, pakaiannya lusuh, seolah-olah pernah basah dan kering berulang kali. Kakinya tak menyentuh tanah, menggantung sedikit, tapi yang paling menakutkan wajahnya tak terlihat. Rambutnya menutup seluruh muka, bayangan itu diam saja, tapi seolah-olah menghadap ke arah Rian. Tubuh Rian kaku, dia mundur pelan, berharap tak dilihat. Tapi ketika dia melangkah, bayangan itu bergerak, bukan mendekat, tapi perlahan kepalanya menoleh. Dari balik rambutnya yang kusut, terdengar suara lirih pelan, nyaris seperti bisikan langsung ke telinga. "Dimas, Dimas, giliranmu udah selesai siapa?" Selanjutnya, Rian langsung lari berbirit-birit tanpa menoleh. Sesampainya di rumah, dia muntah, menangis, dan tidak bisa tidur selama 2 hari. Orang tuanya memanggil ustaz untuk membersihkan rumah. Dan sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah melewati jalan itu lagi. Bahkan di siang hari, cerita Rian menyebar cepat, dan akhirnya membuat keputusan besar diambil oleh kepala desa. Pohon randu itu resmi dinyatakan keramat oleh warga. Area sekitarnya dipasangi tali rapia, diberi tanda larangan mendekat. Tak ada yang diizinkan berkebun di sekitar sana. Bahkan, beberapa orang tua mewanti-wanti anak-anak mereka untuk tidak bicara soal Dimas terlalu sering. Karena katanya, semakin sering disebut, semakin besar kemungkinan sosok ibu akan datang lagi, memanggil nama, mencari yang berikutnya. Dimas memang belum ditemukan, tapi satu hal yang pasti, dia belum benar-benar pergi. Kadang, di malam yang sepi, beberapa warga yang tak sengaja lewat dekat area itu mengaku mendengar suara langkah di atas ranting. Ada juga yang melihat kilatan baju proyek tergantung di cabang pohon, padahal siang harinya tidak ada. Dan di malam-malam purnama berikutnya, suara lirih itu terus terdengar, meski hanya sekali-sekali, pelan. "Giliranmu udah selesai. Sekarang, tidak ada yang benar-benar merasa aman, karena tak ada yang tahu siapa yang akan dijemput berikutnya. Kadang, kita nggak tahu tempat mana yang harus dihormati. Pantangan itu bukan buat nakut-nakutin, tapi buat jaga kita tetap selamat. Kalau ada larangan, jangan nekat. Apalagi kalau udah soal tempat angker."